Era digital. Pengertian umum dari era digital adalah era atau keadaan kehidupan di mana lahirnya teknologi maju dan canggih yang dapat mendorong segala aktivitas penunjang kehidupan. Selain itu, pengertian lain dari era digital adalah era yang baru yang hadir untuk menggantikan teknologi masa lalu dan menjadikannya lebih modern dan praktis. Perkembangan era digital di Indonesia. Digitalisasi berkembang sangat pesat di Indonesia, seiring berkembangnya zaman dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh era digital ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengguna internet yang sangat pesat, seperti yang dilansir oleh www.yogiahost.co.id. Pengguna internet Indonesia di awal 2000-an baru sekitar 2 juta, mengalami peningkatan signifikan di tahun 2011 dengan jumlah pengguna hingga 43 juta. Pengguna internet di Indonesia tahun 2021 sudah jauh meningkat, mencapai 202,6 juta. Terjadi peningkatan sekitar 15,5% dari awal tahun 2020. Dampak dari era digital. Ada dua dampak ya. Yang pertama itu dampak positif dan kedua itu dampak negatif. Nah, dampak positifnya yang pertama itu mempermudah kita untuk mempermudah literasi, mempermudah mencari informasi, mempermudah pekerjaan, mempermudah inovasi, muncul hiburan berbasis teknologi, dan yang paling terakhir yaitu yang paling utama dari dampak positif itu menambah wawasan. Nah, dampak dari negatifnya yang pertama munculnya penipuan berbasis teknologi. Yang kedua munculnya sifat individualis di tengah kehidupan masyarakat. Nah, yang terakhir yang paling sering terjadi yaitu menimbulkan fitnah di media sosial. Nah, lalu ada cara menghindari dampak negatifnya. Yang pertama yaitu mencari referensi berupa informasi serupa dengan informasi yang telah kita terima, agar kita dapat membandingkan dan kita dapat membandingkannya sebagai penerima informasi dan memperoleh informasi yang lebih berimbang atau jelas. Terus yang kedua, ada memastikan sumber situs dari semua informasi yang kita dapatkan dan pastikan sumber tersebut adalah situs yang sumber yang dapat dipercaya. Terus yang ketiga, yang terakhir ada memeriksa foto dari setiap informasi yang dapat kita baca ulang informasi tersebut. Terus bertujuan agar kita dapat mendapatkan gambaran yang utuh dari informasi tersebut, bisa membedakan berita yang berdasarkan fakta yang terjadi atau berdasarkan opini seseorang atau suatu masalah. Peran negara dalam era digital. Peran negara dalam era digital ini untuk melindungi masyarakatnya antara lain dengan cara menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur segala bentuk aktivitas masyarakat di dalam melakukan kehidupan di era digital. Juga untuk menyelesaikan berbagai masalah atau pelanggaran yang terjadi di kehidupan era digital. Negara juga menyediakan berbagai layanan untuk setiap masalah yang dialami oleh masyarakatnya yang setelahnya akan ditindak lebih lanjut. Contoh undang-undang, berita bohong juga dilarang dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Contoh layanan dari pemerintah. Pemerintah juga menyediakan wadah untuk menampung aduan setiap kasus penipuan online. Berikut cara bagaimana melaporkan penipuan berbasis online yang bisa kita lakukan sebagai langkah pertama selain melapor pada pihak berwajib, yaitu yang pertama, buka situs lapor.go.id, kemudian pilih pengaduan. Yang keduanya, pilih judul laporan. Yang ketiga, tulis nama akun penipuan, jumlah kerugian, dan keterangan lain secara lengkap serta detail kejadian penipuan. Langkah selanjutnya, pilih tanggal kejadian, lokasi kejadian, terus pilih instansi tujuan yang berkaitan dengan laporan kalian, baik kementerian atau Pemprov. Terus pilih kategori situasi khusus, kemudian pilih tindak pidana. Kemudian upload lampiran dengan ukuran maksimal 2 megapiksel. Terus pilih kategori pengaduan, klik laporan. Nah, yang terakhir isi data, kemudian setujui dan
ketentuan layanan pengaduan Kesiauan. kalian Apa? dapat mengecek berkala dan perkembangannya. Dan apa sih? Kesimpulan, ketersediaan informasi tentang dampak negatif yang muncul di era digital serta ketersediaan informasi tentang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar dapat terhindar dari dampak negatif yang muncul di era digital sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Karena wawasan masyarakat menentukan juga sikap mereka terhadap segala bentuk masalah yang muncul di era digital. Selain itu, negara juga mempunyai peran penting dalam kecerdasan warga juga kesiapan warga untuk hidup di tengah era digital ini. Untuk menjamin keamanan setiap warganya dengan membuat peraturan perundang-undangan juga menyediakan berbagai bentuk layanan untuk mengatasi berbagai masalah baru yang hadir akibat era digital ini.